Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini merupakan lanjutan materi pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11 tingkat SMA ataupun SMK. Ini merupakan bab kedua dari materi kelas 11 ini, yaitu tentang teks eksplanasi dalam peristiwa alam dan sosial. Baik, kita lihat pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi seperti apa. Pertama, yaitu pengertian teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks yaitu teks yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah proses atau suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Tentunya ini fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan biasanya teks eksplanasi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, bagaimana, dan mengapa. Kalau dilihat dari pengertian teks eksplanasi ini, kata lain dari teks eksplanasi yaitu teks penjelasan namanya. Penjelasan dari apa ya? Fenomena alam ataupun fenomena sosial. Kita lanjut, ciri-cirinya. Teks itu dikatakan sebuah teks eksplanasi tentunya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, ada 4. Yang pertama yaitu struktur dari teks eksplanasi itu sendiri terdiri atas pernyataan umum. Jadi pernyataan yang sifatnya umum. Kemudian dilanjut berisi deretan-deretan mengenai sebuah proses ataupun sebuah penjelasan dari pernyataan umum di atas. Dan terakhir yaitu penutup, maksudnya berisi penutup dari teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua yaitu memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Jadi yang ditulis dalam teks eksplanasi itu berisi fakta, peristiwa sesungguhnya, peristiwa sosial, peristiwa alam, atau apapun itu peristiwanya, itu yang sifatnya fakta, bukan hoax atau bukan berita bohong. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu memuat informasi yang bersifat keilmuan atau bersifat ilmiah. Yang keempat, terakhir dari ciri-ciri teks eksplanasi itu yaitu menjelaskan suatu kondisi atau fenomena seperti yang tadi saya katakan, fenomena alam ataupun fenomena sosial yang terjadi di lingkungan di sekitar kita. Lanjut yang B, identifikasi informasi dalam sebuah teks eksplanasi. Informasi dalam sebuah teks eksplanasi berisi fakta dan gagasan pokok atau gagasan utama. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi tersebut. Seperti yang tadi saya katakan bahwa salah satu ciri dari teks eksplanasi yaitu berisi fakta. Tentunya informasi di dalamnya yaitu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Yang kedua yaitu informasinya merupakan gagasan utama atau gagasan pokok. Paragraf-paragraf dalam teks eksplanasi dikembangkan berdasarkan pertama yaitu dari gagasan utama atau ide pokok. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan sebuah kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Dan kalimat utama itu biasanya terdapat di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf, itu namanya paragraf induktif. Jadi paragraf-paragraf dalam teks eksplanasi itu pasti ada gagasan utama dalam setiap paragrafnya, kemudian dilanjut dengan kalimat-kalimat penjelasan. Jadi menjelaskan kalimat utama tersebut di atas. Selanjutnya,
yang C, yaitu konstruksi informasi dalam sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Tadi sudah disampaikan di ciri-cirinya. Pertamanya, pendahuluannya biasanya berisi pernyataan umum. Kemudian, pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan kalimat-kalimat penjelas. Tadi yang sudah saya katakan. Jadi, kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Sama ini juga pernyataan umum yang di atas itu kemudian dijelaskan oleh deretan-deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Itu terkadang ya. Jadi bisa di akhir dari sebuah teks eksplanasi tersebut. Nah, oleh karena itu maka tadi disampaikan bahwa kata lain dari teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan atau teks penjelasan. Di sini ada abstraksi. Apa itu yang disebut dengan abstraksi? Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Nah, ini beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi. Abstraksi pertama, yang A, yaitu membaca teks dengan cermat dan teliti. Jadi kita jangan terburu-buru membaca sebuah teks eksplanasi kalau kita mau mengabstraksinya. Yang kedua, yang B, mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks eksplanasi tersebut. Jadi carilah kalimat-kalimat utama, gagasan-gagasan pentingnya dari setiap paragraf yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Kemudian yang terakhir, yang C, menyusun dan mengembangkan intisari teks tersebut berdasarkan gagasan penting atau gagasan utama dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa Anda sendiri. Jadi silakan itu dikembangkan. Jadi kita cari gagasan utamanya apa, kemudian kita kembangkan dengan bahasa kita, bahasa kita sendiri. Baik, sampai di sini dulu. Itu video singkat mengenai teks eksplanasi dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 11. Kita lanjut di materi teks eksplanasi selanjutnya di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.